Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaranti Safitri, NIM B100180238, Manajemen Kelas K. Berikut merupakan data yang sudah saya copy dari Excel untuk diuji analisis multivariatnya. Kemudian kita analyze, regression, kemudian linear. Untuk dependennya, saya masukkan variabel dependennya itu penjualan, sedangkan variabel independennya itu biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi. Kemudian kita klik statistik. Di regression koefisien kita centang ya estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Kemudian Durbin-Watson. Kemudian klik continue. Untuk plot itu SD receipt kita masukkan ke Y, kemudian Z prediction kita masukkan ke X. Terus lanjut ke continue, kemudian OK. Berikut merupakan hasil dari analisis multivariate. Yang pertama ada model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, residual statistik, dan juga ada tabel histogramnya, dependent variable seperti ini. Jadi di sini peneliti ingin meneliti tentang pengaruh biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Di mana kita membuat hipotesis H0 itu tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian H1 ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian saya telah mengcopy tabel dari hasil analisis regresi di SPSS tadi. Untuk yang RR² itu sudah dijelaskan pada regresi linear sederhana. Sekarang ke Durbin-Watson. Durbin-Watson itu berguna untuk menguji sisaan error. Jadi Durbin-Watson ini digunakan untuk memenuhi asumsi dari hipotesis tersebut. Karena di sini Durbin-Watsonnya 0,643. Ini dilihat D lower dan D upper ini bisa dilihat di tabel Durbin-Watson. Dengan responden 21, karena data yang saya uji berjumlah 21, maka DL dan DU-nya di antara 1,0262 dan 1,6694. Sehingga memunculkan hipotesis H0 sisaan saling bebas atau tidak ada korelasi antar sisaan. Kemudian H1 sisaan tidak saling bebas, artinya terdapat korelasi antar sisaan. Untuk memenuhi hipotesis H0 sisaan saling bebas tidak ada korelasi antar sisaan, maka nilai D antara DU dan saya ulangi, untuk menguji ini ditolak, itu nilai D itu di antara D upper dan 4 min D upper. Itu dapat dikatakan sebagai HU diterima. H0 diterima atau hipotesis 0 diterima. Sedangkan dari penghitungannya D upper tadi di tabel 1,6694 dan D lowernya 2,3306, sedangkan penghitungan di sini Durbin-Watsonnya 0,643 tidak berada di antara D upper dan 4 min D upper. Artinya H0 ditolak. Diterima, akan tetapi hasilnya
kenyataannya H0 ditolak. Kemudian kita ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA kita lihat di signifikansinya. Karena signifikansinya 0,000 artinya variabel independen atau biaya promosi, biaya produksi, dan biaya distribusi berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Jadi dilihat di signifikansinya. Ketika signifikansinya itu di bawah 0,05%, artinya mempengaruhi. Kemudian kita copy tabel koefisien dari SPSS. Kita lihat signifikansinya. Dari hasil signifikansi ini ada dua variabel independen yang mempengaruhi tingkat penjualan, yaitu variabel biaya produksi dan biaya promosi berpengaruh pada tingkat penjualan. Mengapa biaya distribusi tidak berpengaruh pada tingkat penjualan? Karena signifikansi dari biaya distribusi ini sendiri lebih dari 0,05. Selanjutnya kita lihat di tabel collinearity statistik pada tolerance dan VIF. Di sini VIF sama dengan 1 per tolerance. Tolerance dapat dikatakan ada korelasi antar variabel independen apabila toleransi dari variabel tersebut kurang dari 0,10 dan atau VIF lebih dari 10. Jadi bisa dikatakan terdapat korelasi apabila memenuhi syarat tersebut. Sedangkan kita lihat di sini, toleransinya semua toleransi pada biaya produksi dan biaya distribusi terdapat korelasi. Jadi biaya produksi dan biaya mengapa terdapat korelasi? Karena toleransinya itu kurang dari 0,10%. Sedangkan pada VIF itu biaya distribusi ini karena jumlahnya di atas 10%. Di atas 10, mohon maaf. Kemudian pada scatter plot dependent variable di sini tidak membentuk pola, maka disebut rumus skedasity. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.